Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terima kasih kakak-kakak pengurus gugus depan yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di pertemuan kita. Ini pertemuan perdana kita setelah kita dikukuhkan kembali menjadi pengurus gugus depan tentunya. Jadi alhamdulillah di tahun ini jabatan kita masing-masing tetap kak. Jadi untuk mengawali aktivitas kita di gugus depan, jadi hari ini kita melakukan pertemuan terkait masalah pengelolaan gugus depan selama kurang lebih 3 tahun ke depan nanti kak. Jadi sengaja memang kita hari ini kumpul supaya apa yang sudah menjadi pembahasan di musyawarah gugus depan kemarin terkait dengan program kerja dengan tata tertib ini akan kita kita akan finalisasikan untuk hari ini kak. Jadi 3 tahun ke depan nanti apa-apa yang akan kita laksanakan itu tergantung dari hasil kesepakatan kita untuk di setiap pertemuan siang hari ini. Jadi terkait sendiri untuk pengelolaan gudeg ini kak, mungkin kakak-kakak tinggal melanjutkan saja apa-apa yang sudah kita laksanakan di periode sebelumnya. Jadi pada dasarnya pengelolaan gudeg ini kak, kita hanya menambahkan sedikit bahwa harus ada target yang kita ingin capai untuk di tahun kedua kalinya di tahun keempat ya kita menjadi pengurus gugus depan kak. Karena kenapa? Semakin hari semakin banyak tantangan yang harus kita lalui dan banyak tantangan yang harus kita pecahkan dan banyak tantangan yang harus kita kita realisasikan seperti itu. Mengingat kita sudah 3 tahun menjadi pengurus kemarin, jadi ini menjadi bahan evaluasi untuk kita tahun ini lagi. Jadi insya Allah untuk berikutnya kita akan membuat sesuatu kegiatan yang lebih menantang, khususnya untuk kegiatan penegak, karena memang basic kita di penegak itu adalah 70% di dalam ruangan, 30% di luar ruangan. Berbeda dengan di kegiatan penggalang, di penggalang itu mereka 70% di lapangan, 30% di luar ruangan, seperti di dalam ruangan kak, seperti itu. Jadi yang namanya kita membina di gugus depan pembina di penegak ini kak, tentunya mungkin menjadi menjadi kepuasan tersendiri ketika peserta didik kita sudah bisa mampu menyerap materi-materi yang kita berikan kepada mereka tentunya. Nah untuk tahun ini kak, terkait masalah gugus depan kita harus benahi kembali karena mengingat nanti akan ada kegiatan lomba administrasi gugus depan, jadi kita harus benahi kembali untuk sistem AMON kita tetap satuan terpisah. Jadi administrasinya nanti khusus untuk putra-putra, administrasi untuk putri-putri juga seperti itu. Kemudian setelah itu kak, kita akan menyusun kembali untuk program latihan kita terkait untuk peserta didik yang tentunya nanti akan berdasar pada SKU. Jadi SKU nanti ini akan di breakdown menjadi RPP, rencana program pramuka. Jadi nantinya kak tidak lagi terlalu berdasar pada SKU ketika kita sudah breakdown. Jadi nanti RPP ini akan menjadi acuan dalam penyusunan program kegiatan tentunya. Dan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program ini kak adalah muatan materinya serta substansi yang akan diberikan kepada peserta didik supaya mereka tidak terlalu bosan nantinya ketika menerima materi. Ini harus kita ubah. Jadi nanti seorang pembina harus kreatif dalam menghadapi peserta didik. Harus ada nuansa baru kak, harus ada sesuatu yang berbeda dari tahun lalu dibanding tahun sekarang. Intinya kita harus memberikan mindset yang baru kepada peserta didik bahwa pramuka itu bukan organisasi yang membosankan, tapi pramuka itu adalah organisasi yang betul-betul bisa membuat kita menjadi lebih baik. Pramuka itu mengajarkan kita mandiri, pramuka mengajarkan kita untuk berbuat sesuatu, dan pramuka itu selalu berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan tanpa menyerah kak. Itulah kita seorang anggota pramuka. Sama dengan kita pembina ya, sekarang kita sudah di kursus, kita sudah ikut jenjangnya juga pramuka. Jadi sekarang kita harus mengaplikasikan apa-apa yang sudah kita dapat dalam pelatihan tentunya seperti itu. Jadi baik, nantinya kakak-kakak silakan
memasukkan ide-ide saran terkait apa-apa nanti yang akan kita benahi di gugus depan kita nantinya Kak, karena ini sangat penting. Basic keberhasilan daripada peserta didik itu bergantung daripada bagaimana manajemen seorang pembina kepada peserta didiknya, seperti itu Kak. Kemudian perlu juga kita perhatikan bahwa kebersamaan dan solidaritas yang sangat utama dalam mengelola GUDEP ini Kak, karena kenapa di era COVID ini kita sangat terkendala oleh pertemuan tatap muka. Terkadang ini menjadi permasalahan ketika kita ingin rapat itu harus lewat daring. Nah, terkadang juga jaringan tidak bersahabat. Nah, maka kenapa pada hari ini saya sengaja untuk kita pertemuan hanya mengundang untuk unsur Mabigus dengan ketua GUDEP dengan pembina satuan dengan pembantu pembina, karena kita lah memang yang berembuk untuk bagaimana caranya nanti kita bisa mensukseskan kegiatan di gugus depan, khususnya di Ambalan kita, seperti itu. Jadi nanti kita harus ada perubahan Kak, bahwa kalau tingkat peserta kita di tahun lalu hanya 30 atau sampai 40, kita upayakan tahun ini mereka harus ikut dengan sistem ada dua Kak. Ada sistem K13 ya, ada reguler dan ada sistem ekstranya seperti itu. Kalau sistem regulernya ini hanya ada sistem reguler dengan pramuka wajib. Yang pramuka wajib ini hanya mengikuti materi pada saat proses pembelajaran hari sekolah saja. Itu istilahnya hanya untuk memenuhi nilai di rapor. Sedangkan untuk pramuka reguler inilah yang melakukan pelatihan kurang lebih 6 bulan sebelum dia dilantik menjadi penegak bantara. Tentunya nanti dengan proses-proses yang sudah kita tentukan dengan penerimaan tamu ambalan tentunya, kemudian mereka dikukuhkan menjadi anggota pramuka, kemudian mengikuti proses pelatihan calon penegak bantara kurang lebih 6 bulan, menyelesaikan SKU, mengikuti kegiatan perjalanan atau hiking, kemudian sidang dewan kehormatan. Setelah sidang dewan kehormatan dinyatakan lulus, maka dia berhak untuk mengikuti proses pelantikan dari calon penegak bantara menjadi penegak bantara tentunya. Dari proses 6 bulan nanti inilah bagaimana caranya kita memberikan materi terkait skema kehidupan penegak bandega, atau yang lebih kita kenal sekarang adalah pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak. Ya, jadi sekarang kalau dulu itu kita masih kenal skema kehidupan penegak bandega, kalau sekarang itu pola dan mekanisme pelatihan penegak bandega, seperti itu. Jadi ini harus kita sepakati juga Kak. Jadi kakak-kakak yang sudah memangku jabatan baru, meskipun masih orang lama, harus bersinergi. Tentunya ketua GUDEP dengan ketua GUDEP dengan pembina satuan harus berkorelasi terus, tentu dibantu dengan pembantu pembina, supaya nantinya Ambalan di bawah ini bisa berjalan dengan sesuai yang kita harapkan, mungkin seperti itu Kak. Jadi nanti selepas ini Kak, kita menyusun terkait masalah apa-apa nanti kita harus persiapkan dalam pengelolaan GUDEP ini. Tapi pada dasarnya Kak, pengelolaan GUDEP ini nanti tergantung dari bagaimana nanti korelasinya pembina GUDEP dengan pembina satuan yang dibantu oleh pembantu pembina nanti dalam menyusun program, supaya nanti administrasi tertata secara rapi dan baik. Jadi nantinya ketika ada lomba, kita tidak terlalu pusing lagi untuk membongkar-bongkar lemari, tapi sudah tertata dengan rapi, seperti itu. Jadi mungkin begitu pengharapan saya Kak untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi selamat bekerja. Jadi keberhasilan daripada gugus depan kita bergantung di tangan kakak-kakak semua. Satu pepatah yang selalu saya ingat, bahwa kita berusaha itu Kak, akan ada hasil yang akan kita dapat. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.